Ya, baik. Selamat berjumpa. Perkenalkan, nama saya Matevan Ruzi Xavier dengan NIM 182236064 dan ada rekan saya Derik Ahmadius Budiono dengan NIM 182239090. Pada kesempatan kali ini, kami akan presentasi dari hasil laporan kami pada tugas UTS pengembangan aplikasi web dan mobile. Mungkin bisa langsung ke deskripsi singkat aja. Oke, jadi di sini topik yang kami bawakan adalah Matify, di mana dia itu adalah virtual lab yang menyediakan layanan untuk membantu mahasiswa ITB dalam mempelajari dan melatih uh, untuk mata kuliah matematika, khususnya matematika 1A dan matematika 2A. Oke, mungkin langsung ke kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Oke, jadi untuk kebutuhan fungsionalnya itu di sini kami selain dari fungsi register dan login, kami menerapkan ada tiga fungsi utama, yaitu adalah fungsi kalkulator saintifik, fungsi grafik, dan juga fungsi latihan soal. Namun pada kalkulator saintifik dan grafik fungsi itu juga disertakan fungsi riwayatnya untuk masing-masing fitur. Oke, next. Oke, untuk kemudian penerapan sistem thinking-nya adalah sebagai berikut. Jadi, Matify ini itu dia berinteraksi dengan 4 komponen. Mungkin bisa langsung ke gambar yang di bawah. Nah, iya yang itu. Nah, jadi di sini komponennya itu ada pengguna, ada user interface, front end, dan back end. Nah, jadi kayak pengguna itu akan berinteraksi melalui user interface, dan user interface itu juga mendapatkan data-datanya itu dari front end. Dan kemudian front end itu dia juga menerima atau memasukkan data itu melalui logika yang ada di back end. Dan back end-nya itu merupakan basis data ataupun API. Oke, next. Kemudian di sini ada penerapan design thinking dan UCD. Jadi intinya Matify ini itu menerapkan design thinking terutama UCD dalam implementasinya. Jadi di sini Matify itu sebelumnya telah melakukan analisis dari observasi ke mahasiswa TPB terlebih dahulu dan kemudian kami merancang solusi berdasarkan hasil observasi dan analisis kebutuhan tersebut. Oke, langsung next aja ke UI UX design. Oke. Oke, jadi di sini untuk UI UX desainnya itu Matify itu dia menggunakan font inter sebagai font utama dan kemudian ada konsola sebagai font pendukung. Itu yang dipakai untuk dalam uh, riwayat kalkulator dan juga riwayat grafik. Dan untuk color palette-nya dia menggunakan warna ungu gelap agar nyaman dilihat dan disertai oleh gradasi juga agar pengguna bisa mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Oke, next-nya langsung ke layar aja. Nah, jadi untuk layarnya di sini kita memiliki 9 layar dengan kriteria 8 layar dan juga satu modal atau navbar. Jadi untuk layarnya itu yang layar 01 adalah uh, layar register, layar 02 adalah layar login, 03 adalah layar kalkulator, next. 04 adalah layar kalkulator history atau riwayat kalkulator, 05 adalah layar grafik fungsi, next. 06 adalah layar riwayat grafik fungsi, layar 07 adalah layar daftar modul soal, dan kemudian layar 08 adalah layar dari latihan soalnya. Oke. Kemudian ada layar 09 yang merupakan sebenarnya dalam modal yang berupa navbar dan sidebar. Oke, jadi dari ke-9 layar tadi itu sebenarnya disertakan oleh beberapa uh, desain interaktif seperti hover ataupun kolom-kolom pengisian. Dan kemudian di sini kami juga memanfaatkan desain yang responsif, yaitu desain yang dapat beroperasi di berbagai platform. Contohnya di sini ada perbandingan tampilan dari desktop dan juga dari mobile. Next. Oke, bisa dilihat sendiri tampilannya seperti ini, perbandingannya. Oke, next saja. Nah, kemudian selanjutnya adalah use case dari Matify ini. Nah, jadi Matify ini use case diagramnya adalah sebagai berikut, di mana fungsi register itu merupakan fungsi login itu dia extend dari fungsi register. Jadi
pengguna itu bisa melakukan register namun tidak wajib, tapi dia itu merupakan tambahan yang disertakan dalam halaman login. Dan kemudian setelah login, maka pengguna akan langsung masuk ke halaman kalkulator saintifik sederhana. Dan di sana di halaman tersebut pengguna juga bisa melihat riwayat dari kalkulator maupun dari grafiknya tersebut. Okay, next. Dan di sini adalah activity diagramnya. Untuk activity diagramnya kurang lebih seperti dari use case, tapi dia prosesnya itu adalah paralel. Jadi setelah mengakses halaman kalkulator saintifik, maka pengguna itu sudah ada kebebasan untuk melakukan penelusuran riwayat kalkulator, menggunakan kalkulator, melihat halaman grafik, dan juga melihat halaman modul. Dan berikut ini adalah jadwal implementasi dan juga estimasi biayanya. Untuk implementasinya dilakukan selama sekitar 5 minggu, dan kemudian untuk estimasi biayanya adalah sebagai berikut. Untuk yang aslinya kami tidak menggunakan biaya apapun, namun jika ingin dikembangkan secara profesional, maka akan ada biaya untuk hosting front-end dan back-end, beserta dalam menggunakan database dan juga personal domain. Oke. Selanjutnya untuk proses implementasi dan teknologi yang digunakan, kami berfokus pada HTML5, pada fitur-fitur pada HTML5, CSS3, dan JavaScript ya secara vanilla. Di sini di mana ada library dan tools yang beberapa yang kami gunakan, yaitu pertama ada Chart.js untuk menampilkan chart, Math.js untuk menampilkan evaluasi ekspresi matematika, dan Magex untuk render notasi matematika seperti LaTeX. Nah, untuk teknologi yang kita gunakan di backend itu yang pertama adalah Express.js, yaitu web framework untuk REST API dan static filesnya segala macam. Lalu ada Node.js untuk runtime JavaScript di server. Yang ketiga adalah Supabase, yaitu sebagai PostgreSQL, yang dimana dia juga bersifat jadi Authentication API. Nanti untuk library dan toolsnya ada Swagger untuk generate dokumentasi API secara otomatis. Selanjutnya untuk hosting ada Versal yang digunakan untuk static hosting frontend yang diintegrasi dengan backend. Lalu backendnya kita akan menggunakan Railway dengan Node.js hosting digunakan untuk backend. Selanjutnya ada Supabase, yaitu yang digunakan sebagai cloud-based database. Nah, untuk dokumentasi API endpoint, teman-teman bisa lihat di sini ada API users dan berapanya ada ID, users, dan kawan-kawannya. Mungkin tanpa berlama-lama langsung saja kita ke arah demo aplikasinya. Jadi teman-teman di sini udah, jika tidak memiliki akun bisa langsung melakukan register, misal dengan nama Agus, dengan email a.gmail.com, lalu dengan password ASD dan confirm password ASD. Nah, di sini teman-teman udah bisa register, lalu bisa langsung masuk aja. Nah, di sini ada fitur, yang pertama ada fitur logout yang dimana Agus bisa melakukan logout jika ingin pindah ke user lain. Di sini ada kalkulator yang dimana dia bisa digunakan, yang bisa digunakan beserta dengan saintifiknya. Di sini ada history yang bisa teman-teman lihat juga. Selanjutnya ada di graph sini juga yang teman-teman bisa cobain buat masukin persamaan. Misal contoh x kuadrat plus 1. Waduh, maaf, maksudnya x kuadrat plus 1. Langsung saja. Nah, di sini juga ada history-historinya yang teman-teman bisa itu. Untuk soalnya sendiri ada soal yang belum dikerjakan. Misal contoh saya kerjakan. Langsung saja ini jawabannya. Dan bisa langsung di next page saja. Lalu finish attempt. Maka teman-teman akan mendapatkan benarnya dan salahnya berapa. Dan di sini juga teman-teman bisa coba lagi soal-soal yang sudah dikerjakan. Jika masih merasa kurang puas dengan hasilnya. Mungkin sekian dari demonya. Selanjutnya adalah Oke, di mungkin sini. sebelumnya bisa tolong ditunjukkan bahwa hasil dari input-inputan tadi, termasuk juga fungsi dari register itu tersimpan dalam Supabase.
Oke, bentar saya akan tunjukkan. Tunggu ya. Jadi untuk penyimpanan dari database-nya sendiri itu kami menggunakan Supabase yang di sini teman-teman juga ada bisa lihat juga di tabel editor. Di misal di users, tadi saya mendaftarkan diri sebagai Agus, Agus di sini sudah terdaftar sebagai user. Lalu juga ada calculation history yang di mana user ID dari Agus adalah 13, di mana dia memasukkan dua input ke persamaan. Selanjutnya ada di graph history, si Agus juga memasukkan berapa input. Nah, nah, untuk progression history-nya di sini juga ada Agus di 13, di user ID 13, dan teman-teman bisa lihat juga di sini ada modul-modul yang tersedia, ada question yang tersedia juga di tiap modulnya sama progress di tiap modulnya berdasarkan beberapa user. Oke, saya akan melanjutkan ke bagian testing, hasil akhir dan evaluasi. Untuk hasil akhir dan evaluasi, seperti yang teman-teman bisa lihat tadi, beberapa fitur sudah berjalan dengan baik, namun beberapa fitur juga mengalami sedikit bug yang eh, cukup kecil yang bisa kami benarkan. Nah, di mana bug-bug ini tuh, di mana beberapa evaluasi dari kami adalah dengan memperbaiki error yang dimiliki oleh beberapa fitur, dan yang kedua itu untuk meningkatkan kualitas belajar dengan menambahkan textbook di kemudian harinya. Yang ketiga dengan menambahkan riwayat nilai yang bertujuan untuk melihat perkembangan user, dan yang keempat itu ada di menampilkan beberapa pemilihan warna dan user interface yang sedikit miss agar dapat terlihat dengan jelas oleh para user. Mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.